Ready go, count zero. Halo, halo. Enggak gini ya. Aduh, Mas Darius, Mas Darius. Baru enggak, ini ada Mas cincin kok. Darius. Oke, Wah, teman-teman, ini. ketemu lagi di ruang Tokusatsu. Weh, kamu munduran deh. Oh, iya. Kepalamu kepotong. Nah, karena movie-nya Agito akan rilis Ini di kan rilis baru ya. nggak tahu tahun depan apa ya? 2027 apa 2026 ini? 2026. 2026 tapi kayaknya akhir mungkin kali ya. Aku nggak tahu Aku tanggalnya lupa, sih. tapi yang jelas Indonesia mungkin Nah. kalaupun masuk mungkin Teasernya udah agak keluar, telat, gambar-gambarnya juga udah keluar. bukan trailer ya, Teaser, terus ada gambar-gambar kayak mukanya Gilles kebelah itu. Nah, tapi kita bukan bahas itu. Bukan bahas itu ya. Enggak. Ya, kita bukan bahas itu. Bahas apa nih? Oke, kita lanjut nyambung ke karena Tokusatsu tuh Super Sentai juga udah mulai akan ada apa? Versus Sentai. Versus Sentai. Nanti mungkin movie-movie-nya juga akan dibahas, tapi mungkin Faisal bisa sama Han, kontributor baru, Ya. ngobrol atau bisa sama si Alif. Alif, mungkin halo, gitu. Alif. Kalau Daris ada di sini ya sama Daris. Wah, Karena aku nggak jauh dia. karena aku nggak terlalu nonton movie Tokusatsu yang baru-baru ya. Oke, gitu. oke. Nah, Kamen Rider juga akhirnya mungkin akan masuk ke fase movie-movie-nya. Yes. Gitu. Dimulai dari movie-nya Heisei ya, karena Showa juga movie-nya begitu-begitu aja. Karena dulu karena seriesnya udah dibahas sama Mas Deris juga ya. Nih. Udah. Ngebahas movie-nya apa Kamen nih? Rider Agito. Ah gitu. Oh, Kuga nggak ada movie-nya ya? Kuga itu episode spesial, kombinasi spesial atau itu gimana? gabungan dari beberapa episode. Oh, oke, beberapa oke, episode oke, awal. oke. Berarti itu cuman keluar maksudnya misalkan dalam bentuk DVD tapi jadi satu film gitu. Gak tahu, mungkin kalau di Jepangnya bioskop kali ya. Oh, mungkin ya. oke, Aku oke, nggak oke, tahu oke, juga. oke. Tapi nanti komen aja teman-teman. Oke, mungkin ada yang tahu ya kalau yang Kuga ya. Kalau si Project Agito. G4 kan memang bioskop. Bioskop. Tapi sebelum ini kan sekitar September 2001. Movie-nya keluar September 2001, sekitaran itu. Sebelum ini ada TV spesial kayaknya ya. Aratanaru Henshin yang dia berubah jadi pertama kali jadi Burning. Oke. Nah, Aku taunya malah Hyper Battle DVD yang sama Ryuki. Oh, Yang itu Ryukinya nanti jurus, itu ya, yang setelah jurus kan. ya yang Tapi itu kan nanti gitu. itu nanti di zamannya Ryuki ya, di betul. zamannya Ryuki. Tapi film ini ini sedikit spoiler. Aku waktu nontonnya udah kelas 3 atau kelas 4 SD. Ya, Belinya di mana tahu? Nggak. Kasetnya di Citoku. Aku ingat banget. Tapi oke aku belinya di sana karena waktu itu tuh termasuk teman bukan teman ya, maksudnya orang yang nyetok Tokusatsu banyak ada di situ. Tapi terus akhirnya aku beli yang DVD-nya. Ayahku tuh kayaknya itu beli yang original. Jadi itu DVD sama ada Hyper Battle-nya kalau nggak salah. Okay. Aku tuh lupa tapi yang pasti itu DVD-nya Project Z4. Okay. Itu tuh original dan gimana ya? Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. berkelahi dengan Project G4. Okay. Kelam tau, itu kelam banget. Dan aku nonton lagi ya. Akhirnya 2 minggu belakangan ini aku nonton karena habis operasi gigi. Terus aku Gak ada hubungan nggak ngapa-ngapain aku. Maksudnya nggak bisa kerja, nggak bisa apa kan. Aku nonton TV kan akhirnya. Nah, terus akhirnya nonton Project G4. Ternyata Mas Bagas, oh nggak nonton Project G4. Pas ya. Aku gitu. belum nonton lagi sejak zaman dahulu. Tahun kapan kamu nonton? Aku nonton jelas sudah di Jogja sekitaran 2005? Enggak lah. Mungkin Ryuki sebelum tayang atau Ryuki baru tayang awal. 2 kali ya. Ryuki itu 2002. Itu dia. Jadi kita masuk ke Project G4. Aku senang sama filmnya karena Bagus banget. Karena memang aku senang sama Agito ya. Kamen Rider salah satu Kamen Rider yang elegan. Betul. Setelah itu ada Kabuto, ada yang lain-lain mungkin seperti itu. Tapi Agito itu membekas banget di hatiku karena ini tentang misteri. Ya. Gitu. Agitonya bukan yang paling hebat. Betul. Gitu karena musuh-musuh. Semuanya latihan sih sebenarnya. Maksudnya semuanya berkembang. Semuanya secara. Tapi kalau Kuga kan bisa dibilang dia jadi yang paling hebat, musuhnya juga yang paling hebat. Betul. Tapi kayak gitu tidak seperti itu. Kalau horornya sih hororan Kuga ya, musuh-musuhnya lebih seram bentuknya. Tapi atmosfernya horor thrillingnya kalau gitu. Agito itu lebih kayak, kalau aku bisa bilang itu nuansanya itu memang mempengaruhi manusia banget kan. Betul. Apalagi di Project G4 ini ya psikologis banget. Nah, di Project G4 ini pasukan semutnya itu serem itu. Itu mengerikan itu. Dan kekuatannya tuh sebenarnya sepele, dia cuma nyembur. Iya. Nyembur air. Cuman banyak.
Iya, cuman maksudnya dia nyembur air. Kalau misalkan orang yang kena semburan itu, dia tuh seakan-akan tenggelam. Iya. Oh, itu serem banget anjir. Itu serem Nah, banget itu. Karena unknown-nya di Agito ini punya metode pembunuhan yang emang nggak masuk akal. Betul. Kalau di serial itu ada yang tubuhnya masuk ke pohon, kayak gitu. ada yang masuk ke tembok, macam-macam lah. Itu serem sih. Itu serem. Memang luar biasa. Dulu tuh ditonton anak-anak Jepang. Nggak sakit jiwa, Boy. Ya, kok sakit jiwa kok. Ini serem loh, ini serem banget ya. Dan ya bisa dibilang musuhnya sekuat itu, dan Kamen Rider yang pertama keluar di movie ini justru G3. Oh iya. Jadi G3 itu telat datang. Orang-orangnya udah pada mati. Bukan yang di sekolah. Di sekolah, jadi itu ada sekolah yang aku ingatnya tuh adegan yang ini loh, peti kemas. Oh, itu habis itu nanti. Cuman ini kan pertama itu di sebuah sekolah di mana sekolah itu tuh isinya orang-orang psychic. Orang-orang sekolahnya Profesor X. Ya. Jadi orangnya tuh bisa telekinesis, bisa membaca masa depan, kayak gitu dah. Itu diserang sama. Nah, itu kuncinya si karakter siapa namanya cewek itu yang Sayaka yang bisa proyeksi sama yang kecil yang cowok itu. Jadi tokoh utamanya dua orang, anak kecil sama cowok-cewek lah, anak kecil. Dan Kamen Rider-nya ini seakan-akan sebuah alat untuk menyampaikan suatu cerita. Karena si para N-Lord itu butuh enggak juga sih. Juga mau, kan mereka itu memburu orang-orang yang punya kekuatan. Karena mereka itu adalah kalau bisa di masa depan tuh jadi Agito. Iya, betul. Kan seperti itu, seperti halnya Ashihara Ryo gitu. Dan Boysan di mana juga iya ternyata. Mana juga iya. Nah, jadi tapi kemampuannya si Sayaka ini kalau nggak salah juga dibutuhkan oleh pihak Project G4. Karena nggak mau, sebenarnya dia nggak mau pakai kan. Sebenarnya dia nggak mau pakai karena ya gara-gara kekuatan ini aku banyak orang yang istilahnya dicari, diincar, terus akhirnya meninggal gitu loh. Seniornya Hikawa Makoto. Kalau nggak salah, iya dia militer. Iya. Jadi si Hikawa tuh yang G3 kan, nah yaitu Hikawa akhirnya datang telat. Udah jadi G3 ya? Jadi nggak, ini tuh aku nggak tahu timelinenya di mana. Timelinenya seingatku seingatku tuh di antara episode 30 berapa sama 30 berapa. Gitu. Jadi belum tamat. Belum tamat ya. Yang jelas habis jadi di TV Jepang tuh udah tayang dia jadi Burning Form. Dia Burning Form itu kan dia dapat di spesial sama di serial. Kalau di signingnya pertama di sini dong? Enggak. Oh, malah enggak ya? Signingnya ini tuh iya dong harusnya. Awal-awal itu kan kan dia dicek. Iya. Soichi kan si mananya teriak kan, terus berubah jadi signing. Tapi berarti di serial itu juga, jadi signing tuh ada pertama kali di movie dan pertama kali di serial. Karena di serial dia juga pertama kali jadi signing. Jadi ada ya. Ya jadi ya karena nggak ada peran tambahan ya, zaman segitu ya. Cuman maksudku nggak tahu kenapa memang cukup memuaskan aja. Maksudnya gitu. Project G4 bagus teman-teman. Bagus banget dan G4 ini adalah salah satu project militer di mana colongan, tanda petik colongan dari Project G3X. Yang desain kan si Ozawa. Iya, dan Ozawanya diajak mabuk. Ini dewasa banget ya. Sekali lagi dewasa banget, diajak mabuk sama yang cewek itu, yang cantik ya. Yang cantik itu diajak mabuk, terus kira-kira Project G3 itu apa sih rahasianya, terus kodenya dibuka, dikopi lah akhirnya. Terus akhirnya Project G3 dikopi, dikemas lebih baik lagi, diubah lagi menggunakan militer yang sudah mati. Iya. Itu gelap anjir, gelap itu. Tapi projectnya juga punya ada feedback negatif kan ke penggunanya. Dan penggunanya udah tahu. Ya, siapa ya namanya? Aduh, aku juga lupa. Rambutnya gondrong gitu kayak Sirius Black kalau teman-teman nonton. Tapi bagus, karakternya bagus. Bagus banget. Dan datangnya juga bagus banget, dia pakai helikopter kan. Jeda keluarin misail launcher yang 4 itu sambung ke sini nih. Iya. Sabuknya samping. Ceklek. Wow, itu terus buka helm tuh loh. Cek. Wah, itu keren. Mantap karena memang gimana ya, G3X, G3 Mild, G4 itu Kamen Rider yang aku bisa bilang di dunia nyata bisa dibuat. Ada yang komen pas kita bahas beltnya ini. Oke. G3 itu Metal Hero yang kejebak di dunia. Terima kasih. Bener. Terima kasih. Iya, karena memang masuk akal, sistem-sistem yang digunakan masuk akal semua, senjata yang digunakan masuk akal semua, musuhnya enggak.
Anono sekuat itu, tapi mereka tuh senjatanya cuma pisau, kenok, habis itu pistol, tembakannya nggak kelinggan itu. Tapi keren sih karena itu akhirnya G4 menjadi proyek pemerintah dan ya otomatis pihak kepolisian juga nge-confront ini apa nih maksudnya nih kayak gimana, ternyata ya dibuat untuk menyaingi G3. Dan aku senang tone warnanya gelap. Maksudnya sekali. Kostumnya G4 itu hitam kan, soalnya emang hitam. Enggak hitam banget, birunya ada. Iya, tapi dikit lah. Jadi dan tanduknya kayaknya beda dikit. Tanduknya beda tanduknya beda. Tapi menarik. Nah, soal plotnya segala macam ya silahkan ditonton aja. Cuman ya tadi Faisal udah nyampaikan sebenarnya kalau Sugami Soichi, Ryo Ashihara ya mereka rider yang muncul dan kemudian untuk menghalangi ya menuntaskan masalah aja sebenarnya. Karena kalau secara keseluruhannya kita kan disuruh nonton serialnya. Iya benar. Nah, ini tuh tayang bersamaan bundling di bioskopnya sama Go Ranger the Movie. Oh, oke. Yang Sentai special? Bukan yang Goku bagus banget. Itu juga bagus banget yang itu. Atau Amarah Gunung Berapi gitu. Itu bagus juga. Itu juga bagus itu. Iya. Oh, berarti di saat itu itu para penggemar tokusatsu makan kenyang itu. Itu Godzilla-nya apa? Juga bagus. Oh, bagus juga. Iya. Iya, kan GMK. Wah, itu kenyang. Jahat. Kenyang. Itu kenyang banget. Gimana? Review sekarang? Boleh. Tapi kamu nonton di bioskop ini? Apa? Gitu? Enggak lah. Di Jogja waktu itu belum ada bioskop. Oh, oke. Maksudnya dulu pernah ada tapi kan kebakaran. Terus biru ya, yang itu ya. Oh, alah ya. Soalnya ada sih bioskop Mataram tapi soalnya juga kayaknya Super Sentai dan Kamen Rider itu kayaknya nggak masuk ke bioskop kita. Oh enggak. Baru kok, maksudnya baru CGV. Iya, itu dan itu pun aku nggak tahu ya, sebelum movie-nya Zio ada nggak? Build kayaknya ada deh. Aku lupa. Apa? Build ada movie. Maksudnya masuk Indonesia? Kayaknya gitu. Aku nggak sampai. Aku Satu-satunya yang aku tahu cuma Zio. Oh iya Zio itu ada. Kalau Zio ada. Nah, sebelum Zio aku nggak tahu. Aku juga lupa lah, tapi maksudnya dia baru-baru lah, berarti kan menandakan baru, dan ini movie yang cukup lama, cukup established, dan wah, ini movie yang kalau kalian nyari action Nagito-nya agak sebanyak itu. Ya, dan film ini sebetulnya agak sulit kalau ditonton tanpa nonton serial. Betul. Aku kan serialnya belum tahu, paling baru dapat berapa episode saat aku maksudnya di rental ya. Nah, udah ada gas, ini ada yang baru nih, movie-nya Agito kata yang punya. Punya rental Koyan, terus aku pikir ya udahlah nonton aja, terus aku bingung ini kok bisa gini, ini kok gitu. Jadi pas nonton serialnya semua baru paham. Oh, karena endingnya itu berpengaruh banget. Yang si Soichi ditembak yang itu berpengaruh sekali. Karena itu kejadian nanti di serial. Itu pengaruh sekali. Dia tembak sama Yamino Chikara. Iya, namanya Chikara. Makanya kok lu ini kenapa Soichi-nya kayak gini nih? Dan ternyata spoiler untuk di seri kayak gitu. Lalu ini jadi bener-bener kalau aku bisa bilang ini movie spin-off sebenarnya. Tapi kontinuitasnya sama. Jadi kalau nggak nonton movie ini nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau nonton movie ini tapi nggak nonton serial jangan. Nggak bisa, lebih tepatnya nggak bisa. Susah. Susah sih. Itu dia. Oke, paling itu aja teman-teman untuk project G4. G4. Mungkin bagus kali. Ada ya. G3. Besok itu G3-nya jadi United. Oh iya. Iya, di gambarnya kita tunggu aja nih Kamen Rider Agito movie yang paling baru nih nanti. Iya. Yang jelas kalau tayang di Indonesia aku nonton sih karena harus direview kalau. Karena gitu nggak dapat banyak perhatian. Maksudnya forum juga nggak segitu banyak. Oh ya. Kuga berkali dapat Kuga tuh ada 11 form. Dapat Racing Ultimate juga segala macam. Terus apa itu? Diam dah. Terus Ryuki keluar juga akhirnya. Ryuki malah makin sedikit formnya. Iya, tapi kan maksudnya yang lain dapat form kayak Ryuga. Ridernya banyak. Ridernya jadi banyak. Terus Ryuki, Vice juga kemarin dapat form lagi kan, tapi buktinya kan form original Vice sudah. Ya karena memang dan memang di filmnya kan. Di filmnya juga cuma solusinya pakai itu. Iya, maksudku semuanya Kamen Rider yang Showa awal Heisei awal itu udah dapat perlakuan khusus. Itu belum nih. Ayolah gitu loh. Bisa yuk kayak gitu. Yang susah Kuga sih emang. Aku udah, nggak usah udah. Godanya. Iya, cuma kan udah. Kan dia kan udah dapat Racing Ultimate, udah lah. Apa itu? Racing Ultimate. Udah lah. Kalau yang nggak suka Racing Ultimate, matikan sekarang. Videonya matikan sekarang.
Oke teman-teman, itu aja untuk Project GeForce. Sampai ketemu di movie-movie Kamen Rider berikutnya. Review akan menarik karena ada TV spesial dan movie. Dan itu ending yang berbeda. TV spesialnya 2 ending. Iya, itu dia. Thank you. Sampai ketemu. Bye. Bye.